Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua pada sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini ya, yaitu tentang pembongkaran pada aki ya. Di sini aki kering yang masih menggunakan air ya teman-teman. Tetapi biasanya itu cukup kalau baru cukup diberi air 1 kali dan bisa seterusnya. Tetapi walaupun segitu tetap kita adakan pengontrolan, karena aki yang semacam ini kalau nanti sudah mengering otomatis akan cepat mati. Dan kemudian kalau kita cepat-cepat bisa memahami karakter aki yang menggunakan aki kering yang menggunakan banyu air ya teman-teman, kalau sudah habis cepat-cepat kita isi kembali biar akinya awet. Oke teman-teman, di sini aki ini sudah saya preteli ya, karena aki ini mati total tanpa ada setrum. Walaupun di sini sudah saya memakai air aki dan kemudian saya cas, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Nah oke teman-teman, di sini ya cara pengecekan atau pengontrolan pada sel-sel aki yang masih layak dipakai atau sudah mati total. Caranya mudah sekali untuk kita pahami secara manual. Kalau kita mendapatkan aki yang mati total seperti ini atau aki kering yang tidak menggunakan banyu, tetapi kalau kita adakan pengecasan, kita masukkan air tidak ada reaksi, kalau kita bongkar ceklah satu persatu pada sel-selnya. Caranya seperti ini ya teman-teman untuk pengecekannya. Pertama ya teman-teman, di sini ada main, ada plus dan min ya, ada plus dan min. Nah caranya itu mudah sekali. Kalau kita memahami mana sel-sel aki yang masih bagus dan sel-sel aki yang sudah mati, itu caranya seperti ini. Kita gandengkan alat seadanya ya, yang penting berupa besi atau kabel. Kita gandengkan seperti ini. Yang penting kita gandeng di sini dan harus jangan sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran nanti juga bisa mengganggu dan tidak akan tahu ada setrumnya atau tidak. Kalau kita gandengkan seperti ini, nanti akan mempercikan api, berarti sel ini masih bisa layak untuk digunakan. Dan kemudian yang satu lagi juga kita cek seperti ini ya teman-teman. Kita gandengkan. Nah, kalau ini mati semua, tidak ada setrum sama sekali ya teman-teman. Setelah kita gandengkan seperti ini, berarti sel-sel ini sudah tidak mampu untuk menahan setrum atau dilalui arus kelistrikan ya. Dan kemudian kalau sudah seperti ini tidak bisa untuk dipakai, tidak bisa untuk dinyalakan, kita jangan membuang jangan apa ya teman-teman, untuk merosokkan atau membuang ya, karena ini juga bisa dijadikan uang ya. Walaupun harganya murah, tetapi masih saja ada orang yang mencarinya. Kalau tidak kita jual, kita pergunakan sel-selnya ini untuk peleburan dan untuk gunanya untuk penyambungan pada sel-sel yang sudah putus pada aki kering yang kita benahi. Karena sangat berharga sekali ya teman-teman ini. Kalau kita gunakan, kita lebur dulu ya, nanti buat penyambungan itu sangat bagus dan meringankan pada timah-timah kita yang kita gunakan untuk penyolderan. Nah di sini ya teman-teman, karena sel-sel ini sudah mati total, caranya seperti ini. Cara untuk mengetahui adanya setrum atau tidak, kita gandengkan satu persatu ya. Kita jumper di sini dan di sini, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Semuanya kita jemperi satu persatu. Kalau masih ada percikan api berarti ada yang normal. Tetapi kalau sudah
tidak ada sama sekali, berarti ini sudah tidak layak untuk kita gunakan. Walaupun nanti kita benahi masih kuat hidup ya teman-teman, tetapi tidak akan awet. Nah, di sini juga teman-teman semua ya, kalau pembongkaran pada aki ini nanti kalau sudah kita masukkan air, caranya menutupnya bagaimana ya, cara pemasangannya ya supaya tidak bocor itu bagaimana. Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Caranya ya teman-teman, setelah kita masukkan air, setelah kita setrum, kemudian kita pasang kembali tutupnya supaya airnya tidak tumpah. Caranya kita pasang kembali seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, perhatikan, kalau sudah seperti ini, nah oke, kalau sudah seperti ini kita panaskan solder. Kita panaskan solder dulu ya teman-teman. Kalau sudah panas, soldernya nanti gunanya untuk melelehkan ini ya. Kita adakan pengeleman lewat solder seperti ini. Oke, saya contohkan ya teman-teman, saya ambil solder dulu. Oke ya teman-teman, di sini soldernya sudah saya panaskan. Caranya seperti ini, kita tutup yang rapat ya, kita pegang yang rapat. Kemudian solder ini kita gosok-gosokkan di sini. Seperti ini. Sampai melekat. Sampai melekat ya teman-teman. Di sini juga ya, jangan sampai ada kerenggangan sama sekali. Nah, begini ya teman-teman caranya. Setelah kita menggunakan solder seterusnya ya sampai rapat, kemudian ya teman-teman, siapkan yaitu lem bakar seperti ini. Lem ini harganya 2000-an ya teman-teman, dan mudah dicari di toko-toko karena banyak sekali pengguna lem seperti ini ya. Caranya agar tidak bocor ya, caranya siapkan alat ini dan kemudian siapkan korek api atau api, pokoknya api ya, kita bakar seperti ini. Kalau sudah meleleh nanti kita tempelkan pada tempat yang kita tutup aki yang kita lepas. Oke, seperti ini pengelemannya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita lem sampai rapat. Kalau bisa pengelemannya yang rapi ya teman-teman, jangan seperti saya kalau ngelem itu kurang rapi. Nah, cara pengelemannya seperti ini ya, gunakan lem bakar seperti ini ya teman-teman. Makanya jangan khawatir kalau kita membongkar aki nanti takut bagaimana cara penutupannya, bagaimana cara pemasangannya nanti. Jangan takut karena sudah disediakan alat seperti ini, gunanya untuk menutup. Pertama kita solder dulu seperti tadi ya. Setelah ini rapat ya teman-teman, kemudian kalau sudah ada airnya ya, kalau kita adakan penutupan pengeliman kan sudah ada akinya sewaktu kita setrum, lalu kita tutup, kita solder dulu dan kita lem seperti ini, dan kemudian di sini kita tutup. Setelah selesai ya pengeleman, kita tutup ininya, kita kembalikan tutupnya, dan kemudian kita cek, kita tumpahkan seperti ini, apakah ada drewesan atau ada kebocoran di celah-celah penyobekan pada aki ini atau tidak. Kalau masih ada, kita lem lagi ya teman-teman tempat yang bocor. Itu sangat mudah sekali untuk dipahami cara untuk penutupan
pada aki yang kita bongkar. Oke teman-teman, semoga jadi manfaat bagi teman-teman semua, bagi pengguna aki bekas ya, karena aki sekarang, aki baru harganya sangat mahal karena sepeda motor zaman sekarang itu banyak yang menggunakan baterai karena sudah tidak menggunakan engkol ya, mengandalkan pada starter tangan. Makanya kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari bagaimana aki yang sudah mati bisa nyala kembali, itu akan nanti kita memberatkan kita sedikit, karena kalau pas posisi tidak ada uang ya terpaksa motor kita tidak bisa jalan ya kalau tidak ada engkolnya. Makanya kalau kita belajar untuk memahami aki bekas untuk meringankan diri kita. Oke teman-teman, hanya segitu ya, semoga bisa difahami. Terima kasih, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.